jangan ngambek. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Layers. Ya, perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Rusia. Charlie mendapatkan pesan ketika menghadiri pemakaman sahabatnya yang bernama Raj. Ia tewas tertabrak mobil karena berurusan dengan mafia Rusia. Pesan disampaikan oleh istrinya memakai kertas yang berisi waktu dan tempat bertemu. Ternyata sebuah buku yang diberikan oleh Sheila, istrinya Raj. Ketika sampai di rumah, Charlie membuka buku tersebut dan tidak menemukan apapun. Lalu ia memeriksa halaman depan buku tersebut dan menemukan sebuah DVD. Saat menonton DVD tersebut, ia mendapatkan fakta jika Raj terlibat dengan mafia Rusia yang mencari emas dan dokumen penting milik Rumania yang juga dipindahkan pada saat terjadi peperangan ke Rusia dengan cara menggunakan kereta api. Rusia menerima permintaan Rumania agar dia dianggap sebagai tetangga baik. Seiring berjalannya waktu, Rusia mengalami perubahan pemimpin dan berubah pula kebijakannya. Namun saat ini Rusia akan mengembalikan emas tersebut dengan cara yang sama pula, yaitu menggunakan kereta api. Jangan lakukan kesalahan yang sama sepertiku. Bentuklah tim yang terbaik di dunia dan kamu tahu siapa yang dapat melakukannya. Victor Braganza, guru kita berdua. India. Ternyata Victor saat ini sedang menjadi tahanan kepolisian dan ia diminta bantuan kepolisian untuk memberikan masukan kepada polisi. Bagaimana cara menyelesaikan kasus pencurian lukisan yang terjadi dengan dibantu oleh Charlie yang datang untuk meminta tolong kepadanya. Charlie mengatakan jika Raj memberinya petunjuk dan ini adalah rencana yang aku buat. Hanya Anda yang bisa membantuku membuat tim yang hebat. Namun, Victor mengatakan jika ia sudah pensiun dan menitipkan uang hasil kerjanya sebagai volunteer di tahanan. Rencana mulai dijalankan. Di ruang operasi ada beberapa orang. Pertama, Victor memperkenalkan Bilal, seseorang yang ahli dalam bahan peledak dan mata-mata Suni Mehra. Ia ahli dalam hal penyamaran dan make up. Roni, seorang ilusioner yang terkenal di India. Ternyata berhentinya Roni dari dunia sulap karena anaknya mengalami kecelakaan saat membantunya tampil. Ia terjatuh dan mengalami lumpuh seumur hidupnya. Keinginannya membuat sesuatu untuk anaknya yang lumpuh inilah menjadi pendorong ia mau mengikuti rencana Victor. Satu-satunya wanita dalam tim ini adalah Ryan, ahli dalam bidang otomotif dan merupakan kekasih Charlie. Satu lagi yang masih belum bisa aku temukan yaitu hacker yang bernama Spider. Saat mereka sedang berkumpul di rumah Naina, mereka membahas mengenai Spider dan Naina mengatakan jika ia mengetahui sedikit mengenainya. Naina akan membantu dengan syarat Charlie harus jalan-jalan dengan dirinya dan kencan jika mereka dapat menemukan Spider. Pencarian Spider dimulai dan mereka menemukan persembunyian Spider. Mereka semua menonton video yang Raj buat dan mendengar rencana yang dibuat oleh Charlie. Emas akan diangkut dengan truk yang akan dijaga ketat dan dimasukkan dalam kargo brankas yang ada di dalam kereta. Dengan pengamanan ganda, brankas manual dan elektronik, di dalam gerbong itu terdapat 2 penjaga dan di gerbong lainnya terdapat banyak tentara Rusia. Kita akan merampok emas itu di jalan, di atas kereta yang berjalan. Rusia, mereka langsung menjalankan rencananya dengan mulai menyewa kereta api yang akan digunakan untuk aksinya. Mereka menyamar sebagai penyewa kereta yang akan digunakan untuk membuat film. Mereka mulai menyusun rencana dan membagi tugas. Bilal membuat peralatan, Roni mulai membuat alat untuk ilusi optik, dan Spider akan meretas satelit Rusia dan ia mengatakan hanya bisa bertahan selama 10 menit. Dan Spider pun meretas nama-nama petugas yang akan terlibat dalam misi ini. Misi selanjutnya dijalankan oleh Rea. Ia harus membuat petinggi tentara Rusia tidak sadarkan diri untuk dipindai wajahnya dan kemudian dibuatkan sebuah topeng. Dengan topeng yang dibuat oleh Suni, Charlie menyamar sebagai Yegorov dan masuk ke markas militer mengambil berkas yang kemudian dibawa menuju kereta yang akan membuat emas.
Charlie melihat brankas yang akan digunakan memasang kamera kecil untuk mengetahui kode membuka gerbong kereta, dan terakhir ia memerintahkan untuk memasang bendera Rusia. Charlie menelpon Ronnie untuk bersiap karena kereta emas sudah dalam perjalanan. Sejauh ini semua perjalanan sesuai rencana. Kereta yang mereka sewa dilengkapi dengan tenaga turbo yang dipasang oleh Rhea. Dan ia juga mengemudikan kereta dan sebagai pemberi aba-aba. Saat kereta yang membawa emas mulai memasuki terowongan, Charlie memerintahkan Ronnie untuk mulai aksi ilusinya dan memerintahkan Spider untuk mulai meretas satelit Rusia sehingga Rusia kehilangan citra satelitnya. Saat inilah Charlie pun ikut mengambil peran. Ia mendekati kereta Rusia dengan menggunakan alat derek dan membuka pintu gerbong dengan sandi yang sudah mereka dapatkan. Membutuhkan beberapa waktu, Charlie membuka pintu brankas. Waktu meretas habis dan misi pun selesai. Kereta mereka berpisah dan emas dimasukkan dalam mobil trailer. Mereka tiba di suatu tempat untuk merayakan keberhasilan. Mereka membicarakan mimpi yang akan mereka wujudkan dengan uang tersebut. Saat itu Ronnie mengeluarkan senjata dan menembak orang yang berada di belakang Charlie. Terkejut, tentu saja itu yang mereka rasakan. Musuh dalam selimut itu yang terjadi ternyata ini semua sudah direncanakan oleh Spider dan juga Sayla, istri Raj. Mereka adalah pasangan selingkuh dan mereka sudah terlebih dahulu melihat isi video itu. Mereka memanfaatkan persahabatan Raj dan Charlie untuk mendapatkan emas tanpa harus bersusah payah. Ronnie dan Rhea mendapatkan tembakan yang menyebabkan mereka terjatuh ke dinginnya salju. Mendapat 2 luka tembak tidak membuat Ronnie meninggal di tempat. Saat mereka semua terdesak, Ronnie menyelamatkan mereka dengan menembak Spider dan berhasil melepaskan kunci granat yang ada di jaket Spider. Granat meledak. Charlie dan yang lainnya pergi dengan membawa tubuh Ronnie. Saat akan kembali membawa Rhea, mobil yang mereka gunakan mendapatkan tembakan. Mereka pergi namun naas mobil mereka tertabrak dan masuk ke air es, dan sebelum mulai tenggelam, Spider menembakkan bazooka hingga membuat mobil tersebut hancur. Namun mereka berhasil keluar dari mobil dan berenang menjauhi mobil tersebut. Ronnie meninggal, Charlie, Bilal, dan Sunny selamat, akan tetapi mereka kehilangan emasnya. Di rumah Victor, ia melakukan perlawanan untuk mempertahankan dirinya, berhasil membunuh 2 orang menyusup ke dalam rumahnya. Namun sayang, Victor harus meregang nyawa karena mendapat tembakan dari sniper yang berada di luar. 1 tahun kemudian, Charlie kembali ke rumah Naina. Naina masih saja menuduh Charlie yang membunuh Victor, bukan Spider. Ia tidak kecewa dengan tuduhan Naina terhadapnya, namun ia kecewa dengan tuduhan terhadap Victor yang hanya menginginkan uang. Bermaksud menjelaskan maksud Victor membantunya bukan untuk uang, tapi untuk sesuatu yang penting bagi Victor. Victor ingin membangun panti asuhan terbesar di India. Aku akan mewujudkan impiannya, dan Charlie pun berlalu pergi. Di pemakaman, Charlie, Bilal, dan Sunny mengunjungi makam Victor dan berjanji akan mewujudkan impiannya. Naina datang dan mengatakan akan membuat mimpi ayahnya terwujud. Di rumah Naina mereka kembali berkumpul. Bilal menyerahkan paspor, visa, dan kelengkapan dokumen lainnya. Mereka akan pergi ke Selandia Baru. Charlie sudah mencari tahu informasi mengenai keberadaan emas yang mirip dengan yang ada padanya. Di Selandia Baru, Charlie membuat janji bertemu dengan seorang yang memiliki emas seperti yang mereka cari. Charlie dan Sunny yang berperan sebagai bos yang bernama Bazar mengadakan kesepakatan untuk membeli emas dalam jumlah yang sangat besar. Charlie meminjam telepon dan berpura-pura menjatuhkan teleponnya pada saat ini. Charlie memanfaatkan kesempatan untuk memasang penyadap pada telepon tersebut. Benar dugaan mereka, orang itu menghubungi Spider untuk melaporkan jika ada orang yang akan membeli emas dalam jumlah yang besar. Mereka berhasil melacak sinyal keberadaan Spider, namun ternyata itu merupakan sinyal acak. Berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain hingga akhirnya ke Wellington, Selandia Baru. Namun gagal melacak tempat tinggal Spider karena butuh beberapa detik lagi untuk dapat melacaknya. Namun Spider sudah mematikan sambungan teleponnya. Charlie kemudian membuat rencana mereka harus kembali ke gudang pertokoan tempat anak buah Spider. Sunny dan Bilal membuat keributan untuk mengalihkan perhatian penjaga pintu, memberikan kesempatan kepada Charlie dan Naina untuk masuk dan mencari yang mereka butuhkan. Memulai perburuan dengan mencari tahu siapa gadis yang datang ke gudang pertokoan. Namanya adalah Pamela dan alamatnya sudah kita ketahui. Mereka mulai mengikuti Pamela, terhalang pemeriksaan karena terjadi perampokan di museum. Tak hilang akal,
Naina memanfaatkan laki-laki yang berada di samping kendaraan mereka. Ia kemudian memanfaatkannya untuk mengikuti mobil Pamela hingga tiba di sebuah istana yang sangat mewah. Tempat tinggal Spider dijaga dengan ketat dan juga menggunakan teknologi yang sangat canggih. Sangat sulit untuk mendekat, itu sebabnya aku tidak bisa melakukan apa-apa. Bilal hampir selesai membuat X-ray yang diminta Charlie. Alat yang dibuat Bilal siap diuji. Dan berhasil, alat itu dapat mendeteksi emas yang ada di balik kaca. Tapi alat ini harus ada di dekat objeknya. Jadi kita harus masuk ke Villa Spider. Itu mudah saja, kata Rhea. Setiap minggu Spider memanggil gadis yang berbeda untuk klubnya. Naina mengatakan ia yang akan pergi karena hanya ia yang tidak pernah Spider lihat. Ia mengatakan, aku akan melakukan apapun untuk membalaskan kematian ayahku. Di sebuah klub, Naina mendapatkan undangan untuk datang ke Villa Spider. Sedangkan Charlie, Sunny dan Bilal berada di bengkel untuk mencari mobil yang mereka perlukan. Melewati penjagaan yang ketat dan teknologi yang canggih, Naina akhirnya bertemu dengan Spider. Naina kemudian ketahuan Spider sudah mengetahui dari Pamela yang mengetahui jika ia diikuti. Hello everybody. Charlie mempunyai kesempatan untuk membunuh Spider, namun tidak ia lakukan. Ia menantang Spider dengan akan mengambil emasnya dalam waktu 48 jam. 48 jam yang mereka sepakati bukan tanpa perhitungan. Charlie mengatakan ia mempunyai rencana untuk memberitahu mafia Rusia yang bernama Debrovsky yang juga mengincar emas itu dan juga yang membunuh Raj. Bilal mendapatkan info jika Spider akan memindahkan emasnya. Itu berita bagus, kita akan merampok emas itu di jalan raya. Charlie meminta Sunny untuk mencari peta seluruh wilayah Wellington, memasang alat-alat yang akan menunjang mereka. Rencana kedua adalah Naina memanipulasi lampu lalu lintas di kota hingga membuat kemacetan yang parah. Rencana ketiga, Rhea dan Bilal pergilah untuk mencari jalan keluar kita setelah kita berhasil mendapatkan emas. Rencana dimulai, mereka semua sudah ada di posisi. Mobil yang mereka incar sudah masuk ke perangkapnya. Namun, ingat, Charlie adalah perencana yang cerdas. Ia sudah memprediksi semuanya. Mobil yang membawa emas akhirnya lewat juga di terowongan yang sudah mereka prediksi. Mobil penuh emas kini ada di tangan mereka. Pamela berusaha menghentikan Charlie, namun harus berhadapan dengan Naina yang memukulnya hingga tak sadarkan diri. Get ready to die. Telepon berdering. Spider menelpon dan Charlie mengatakan jika Pamela sudah tidak ada. Spider menelpon anak buahnya dan mengatakan jika emas telah dicuri. Mereka melakukan pengejaran pada Charlie dan kawan-kawannya. Kejar-kejaran terus berlangsung hingga ke pelabuhan. Rhea keluar dari mobil Spider. Ia mengatakan jika ia ingin selalu bersama pemenang. Ia tahu jika Spider berkhianat dan Rhea mulai terlibat di dalamnya. Kecurigaan Sunny ternyata benar. Rhea adalah seorang pengkhianat. Cerita bagaimana ia bisa selamat adalah bohong belaka. Dari awal memang ia sudah berkhianat dengan Spider. Peluru yang ditembakkan oleh Spider adalah peluru karet dan ia tidak terluka sama sekali. Dan apa yang dikhawatirkan Sunny terbukti. Spider memaksa Sunny menunjukkan di mana mereka meletakkan emasnya dan atas persetujuan Charlie, ia membuka bagasi mobil yang sesuai dengan apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Tapi itu hanya untuk mengelabui Rhea. Charlie sudah mengetahui jika Rhea berkhianat. Mulai dari lukisan yang hilang, namun Charlie lihat berada di Villa Spider. Jepit rambut yang dipasangi penyadap, segala sesuatu kebiasaan Rhea sudah diketahui oleh Charlie. Aku memberikan apa yang ingin kau ketahui, Spider. Namun kamu lupa jika bagian akhir pasti akan dimenangkan oleh pahlawan bukan penjahat. Terdesak, Spider menggunakan Rhea sebagai tameng. Ia mengira Charlie akan kembali mengalah karena rasa cintanya pada Rhea. Namun Rhea memilih mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol yang dipegang Spider ke dirinya sendiri. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Charlie tertusuk di dadanya. Bilal dan Sunny juga ikut memukul Spider. Tangan Spider dipatahkan oleh Charlie dan akhirnya dari semua itu Naina yang menembak Spider sebanyak luka tembak yang diterima ayahnya. Spider tergeletak di tanah. Sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya,
Spider menelpon Dabrowski dan mengatakan jika Masrulnia berada di Wallingsun, kembali ke bengkel garasi milik pengusaha India. Mereka menukar mobil yang mereka gunakan dengan mobil baru yang mereka pesan. Jadi Charlie memesan mobil dengan bahan emas yang mereka dapatkan. Sifat tamak manusia membuat mereka menghalalkan segala cara yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Balas dendam menjadi cara yang ampuh untuk tetap bertahan, memenuhi janji yang pernah terucapkan, yaitu mewujudkan keinginan Victor untuk membuat panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu dan mengakhiri segala kejahatan yang terjadi. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.